sudah siap semua? Ya, Iya Pak. Nah, kemarin itu kan cerita gelombang berjalan tuh baru ngomong aja kan, iya. ngomong aja itu apa itu nggak jelas. Jadi kalau seandainya kita pakai penjelasan kan lumayan. Nah, itu gelombang yang dimaksud di sini itu gelombang petir itu gejalanya transien, jadi waktunya sangat singkat sekali. Waktu kejadian itu kenaikan tegangan atau kenaikan arus itu naik dengan cepat sekali mencapai puncak seperti gelombang petir itulah. Nanti akan kita lihat gelombangnya di depannya saja, gelombang depannya saja, tebing depan itu dalam order mikro. Nah, transient inilah kita sebut dengan transient tadi. Nah, apa saja transient? Nanti coba lanjut. Kita lanjutkan, Pak Andi, klik. Iya. Nah, tegangan yang mungkin tegangan surga. Jadi istilahnya source. Kita bahasa Indonesia menjadi transient itu ya tegangan surga tadi. Yang kedua juga mungkin adanya arus ya. Wah, yang keduanya itu arus. Lagi klik lagi Pak Andi. Ya. Nah, arus surga. Nah, karena ada tegangan surga, maka dia akan mengisi suatu mengalir ke satu rangkaian yang muatannya itu muatan dari tegangan tadi akan mengalirkan arus. Nah, bentuknya juga dalam bentuk itu surga. Tegangan surga itu apa ya? Tegangan yang naik mendadak tiba-tiba itu kejutan gitu. Surf itu seperti kejutan. Tegangan kejut atau arus menghasilkan arus kejut. Nah, apa saja itu coba kita lihat. Lanjut Pak. Ya. Lalu tegangan surga itu kita sebutkan coba apa? Perubahan tegangan yang mendadak di satu titik di dalam sistem. Jadi memang perubahan tegangan itu mendadak. Jadi kalau misalkan ada petir yang tiba-tiba melepaskan muatannya yang terkumpul di awan, dalam bentuk apa muatan itu terkumpul akhirnya membentuk beda potensial. Lawannya apa? Perlawanan sekarang itu adalah ground, bumi itu. Nah, antara awan ground punya beda potensial kan jadinya, karena ada yang satu misalkan kelebihan muatan elektron, yang groundnya dianggap menjadi kurang. Tapi kalau karena ground itu adalah gudang, karena bumi itu adalah gudang elektron, kalau awan itu kelebihan elektron dia bisa tampung, kalau awan itu kekurangan elektron dia bisa supply. Nah, itulah yang menyebabkan cerita ada awan negatif dan awan positif tadi. Nah, itu ada muatan itu terkumpul di satu titik, satu awan gitu. Nah, itu membentuk beda potensial. Nah, potensial itu kalau kita biasa sini sebut dalam bahasa Indonesia dengan tegangan. Nah, kalau dia melepaskan diri, tadinya hanya berada di awan, sekarang dia mau discharge, mau kembali ke ini, lalu yang kesambar yang karena dia menetralisir, prosesnya adalah menetralisir itu ke ujung tiang. Kalau dia ujung tiang yang tajam, nah maka dia mengalir ke situ. Nah, pada saat dia mengalir itulah tegangan di titik tower tadi yang tersambar tadi tegangannya naik sesaat, karena semua muatan yang ada di awan tadi semua dalam waktu sekejap itu melompat ke ujung tiang. Nah, itulah tiang tadi dia tower transmisi yang tersambar, tower yang tersambar. Jarang terjadi sambaran itu di kawatnya, di kawat akhirnya yang jarang sekali.
yang punya beda potensi antara awan dengan ground kan. Nah sekarang posisi ground itu muatannya dikumpulkan di ujung yang runcing, ujung yang tower. Itulah beda yang kritis sih. Titik-titik yang kritis untuk dia punya beda potensi itu ya di bagian yang tajam. Nah kalau seandainya awan tadi punya beda potensi, punya elektron yang begitu banyak, nah membuat beda potensialnya terhadap groundnya yang munculnya semua di bagian yang runcing. Nah bagian yang runcing dari bumi itu dibuat oleh tower. Waktu dibuat oleh tower, akhirnya muatan itu ngumpul di ujung tower. Jadi yang tersambar sebenarnya towernya. Nah, jadi jarang-jarang kalau kendaraan itu terjadi di pesawat. Nah, itulah pada kondisi dia tersambar. Nah, sesaat tegangan tiang itu naik tinggi. Kita lihat, lanjut. Dari perubahan tegangan yang mendadak tadi akan menghasilkan tentu akan mengalir mendesak muatan tadi ke pertama kali di kapasitansi transmisi, di kapasitansi mana yang kapasitansi tentu terhadap muatan tadi akhirnya kan dari itu terhadap ground kan terutama kan pertama kali dia membentuk kapasitansi. Nah dia charging ke situ, dia mencharge muatan tadi mengisi kapasitansi, nilai kapasitansi yang dari tower tadi terhadap ground. Kalau dia punya hubungan langsung ke ground, tentunya pertama kali kena tentu ada arus yang menyebabkan dia naik tegangannya di tower tadi. Kemudian barulah nanti ada arus tadi mengisi apa? Nah, transmisi tadi kawat ground tadi yang tidak terhubung dengan ground dari ujung tiang dari tiang pertama ke tiang kedua terhadap ground tadi itu membentuk kapasitansi ke sana di kawat ground wire-nya tadi. Nah, disitulah akan ada arus mengalir mengisi kapasitansi tadi. Oke, lanjut Pak. Sumber surja, sumber tegangan, sesuatu perubahan mendadak tadi sumbernya dari itu petir. Nah, itu yang kemarin kita sebut ada sambaran itu memang muatan itu menetralisir ke arah ground. Nah itu bentuknya surja, perubahan mendadak karena aliran kan saat itu dia loncat itu dibilang mendadak tadi itu jadi surge tadi. Nah selain itu ada hal lain yang selain petir, switching kalau nggak salah. Ya lanjut Pak. Switching ya. Nah switching itu pada switching apa? Pada switching off, bukan switching in, bukan on. Pada pertama kali ini, nah, nanti akan kita lihat bahwa L kalau digelar begitu saja pasti punya sifat L toh. Kalau digelar, walaupun hanya lurus itu ada nilai L-nya. Nah, apalagi kalau dia ketemu trafo, nah, makin lilitannya makin besar. Nah, banyak gitu. Nah nilai L-nya juga makin besar. Nah sekarang kalau di L tadi ada mengalir arus, nah pada waktu pertama kali kita switching ini, pada waktu kita on-kan kumparan, ada arus mau masuk. Nah di tengah kumparan tadi kan akan membangkitkan sifat magnet no?
Iya. Tapi sebelum switching on, kan tidak bersifat magnet. Di tengah intinya itu tidak bersifat magnet. Nah, apakah betul-betul magnet itu tidak ada? Nah, ada. Hanya dia ada yang utara, selatan, ada molekul-molekul magnet itu ngelup dia. Jika tidak terkonsentrasi ke satu arah, menyebabkan dia tidak bersifat magnet. Nah, pada waktu dia switching in, molekul-molekul magnet yang berantakan tadi mulai mengarah ke satu arah sesuai dengan arus yang masuk tadi, apakah utaranya ke atas atau ke bawah gitu ya. Ya. Nah, pada waktu dia bergerak, berarti ada molekul-molekul magnet yang bergerak toh, bergerak menuju yang tadinya misalkan arahnya ke bawah, bergerak menuju ke atas, misalkan waktu di switching in itu akan bergerak ke atas loh. Nah, waktu dia bergerak ke atas, kumparan itu sendiri kepotong oleh magnet itu loh. Kumparan magnet tadi, kumparan tadi akan terpotong oleh gerakan magnet tadi loh. Iya. Pada waktu kumparan terpotong gerakan magnet, dia sendiri menghasilkan, kumparan itu menghasilkan induksi yang melawan arus yang mau masuk. Arus yang mau masuk akan masuk 5 ampere. Nah, karena ada flux yang bergerak, ada flux magnet yang bergerak memotong kumparan tadi menginduksikan arus yang melawan arus yang mau masuk. Jadi pertama kali waktu switching in itu malah arusnya 0. Nah, pada waktu dia arah fluxnya sudah searah dengan arah arus yang dengan arah yang pembentukan magnet tadi, maka tergantung berapa tenaganya yang akan dipakai untuk menggerakkan flux tadi. Nah, itulah karena dia arahnya berlawanan, tentu ada untuk bisa mendorong. Nah, setelah itu bergerak sudah bilang, baru terbaca bahwa arusnya itu besar. Nah, itulah kalau nanti ketemu dengan switching in di kumparan, kita ketemu dengan masalah inrush yang besar tadi. Nah, sekarang sebaliknya. Nah, sudah ada arus mengalir di kumparan. Sudah ada arus mengalir di kumparan, mengarahlah flux tadi ke satu arah. Misalkan kumparan tadi kita bikin bentuknya vertikal dan arah utaranya itu ke atas. Nah, sekarang kita mau lepas sumber yang masuk, sumber arus yang masuk ke kumparan tadi, kita off-kan, switching off. Pada saat switching off, molekul-molekul magnet tadi akan kembali berantakan lagi ya. Nah, sewaktu dia akan menuju ke arah yang berantakan lagi, yang ngelup-ngelup tadi, yang tadinya searah menuju ke satu arah, sekarang mengarah ke arah loop. Nah, itu ada gerakan flux lagi yang memotong kumparan tadi. Sehingga pada waktu switching off, ada gerakan flux yang menghasilkan induksi tegangan di kumparan. Nah, jadi karena dia terbuka, tidak ada arus. Waktu dia switching off kan terbuka rangkaiannya. Nah, ada tegangan, tidak ada arus yang mengalir, maka ada aliran gerakan flux yang menginduksikan untuk menghasilkan arus di sisi kumparan, tapi karena kumparannya terbuka, hasilnya tegangan. Nah, tapi kan tidak terus-menerus. Setelah dia ngelup, tiba-tiba arus gerakan elektron tadi yang menghasilkan tegangan kemudian hilang lagi gitu. Jadi itulah pada saat dia di switching off, ada tegangan naik kemudian hilang. Jadi persis seperti proses tegangan yang terbentuk karena sambaran petir. Inilah makanya switching ini juga bisa
menyebabkan kita switching off pada kondisi tertentu ada kita off-kan aliran di satu belikan, malah bikin spike over voltage di tempat lain yang mungkin flash di tempat lain gitu. Nah, jadi switching inilah yang menghasilkan transient over voltage ini. Nah, ada lagi nggak coba? Satu lagi apa nih? Lanjut. Nah, gangguan hubung singkat. Kalau gangguan hubung singkat, malah terbalik. Semula gangguan hubung singkat, sebelum terjadi gangguan hubung singkat di satu titik, tegangan di titik itu, tegangan yang terjadi di titik itu masih tegangan nominal, toh? Nah, pada saat terjadi gangguan hubung singkat, maka tegangan di titik itu langsung drop, mungkin sampai 0. Itu seolah-olah apa? Sebetulnya tegangan yang terjadi di situ seolah-olah ada generator yang polaritasnya terbalik. Misalkan tegangan 150 kV per akar 3. Ada 86 kV di fase R misalnya, tadi kemarin ya. Nah, pada saat ada gangguan satu fase R itu ke tanah, tegangan di titik yang terganggu tadi tiba-tiba 0 kan? Dari 86 kV menjadi tiba-tiba 0. Itu kalau diperhatikan secara elektris, seolah-olah di situ ada generator yang polaritasnya terbalik dari 86 kV tadi. Kalau 86 kV tadi arahnya misalkan sedang positif, pada saat gangguan hubung singkat itu tiba-tiba 0, jadi seolah-olah di titik itu ada generator yang 86 kV terbalik minus ini. Nah, kemudian trip. Nah, pada waktu dia trip, tegangan kembali. Ya, pada saat bukan trip tapi tiba-tiba hilang. Gangguannya hilang, clear gitu. Nah, tegangan kembali normal lagi. Jadi seolah-olah ada tegangan yang pertama kali minus, kemudian balik lagi normal. Nah, kondisi inilah yang dimanfaatkan oleh traveling wave fault locator itu. Jadi ada satu tegangan tiba-tiba turun, kemudian naik, kembali normal, nah itu terbaca, nah itu berjalan itu. Nah, kenapa kita lihat gelombang berjalannya nanti kita lihat seperti apa. Jadi gangguan hubung singkat bisa menghasilkan seperti gelombang tegangan surga juga gitu. Tapi terbalik kualitasnya. Ya. Lanjut Pak Andi. Nah, kalau petir menyambar satu tiang atau di ground wire, maka apa lanjutnya? Nah, sebagian arus mengalir ke tanah melalui tiang. Gitu. Sebagian arus itu kalau arus petir tadi mengalir ke arah tanah melalui tiang, melalui ground. Dari ground wire ada konduktor misalkan ditarik ke bawah, tapi biasanya groundingnya itu hanya ground wire itu nempel di ujung tiang, kemudian steel structure dari tower tadi, itulah jadi konduktor, nanti di bagian tapak towernya baru di ground. Jadi seolah-olah penghantarnya itu adalah steel structure dari tower transmisi. Nah, pertama dia waktu tersambar masuk ke arah bumi, ternetralisir ke arah bumi melalui tiang. Oke. Dan sebagian lagi, nah diteruskan ke ground wire yang ke arah tiang lainnya. Yang pertama menuju ke arah yang paling dekat menuju penetralannya itu menuju ke ground. Yang selanjutnya baru menyebar ke arah, kalau saya kemarin tersambar kawas di tiang 3, barulah dia mengalir ke arah tiang 4 dan tiang 2. Nah, melalui ground wire tadi yang terhubung antara tiang 3 ke tiang 4 dan antara tiang 3 ke tiang 2. Lanjut Pak. Nah, bentuknya
bentuknya itu sekarang kalau dia sudah kita sebut kalau diteruskan kita bilang refraksi. Nah, kalau yang datang menuju ke dari 3 dikirimkan ke arah 4 toh. Nah, begitu sampai di tiang 4, di tower 4, nanti ada lagi yang dipantulkan balik ke arah tiang 3 lagi. Ada yang diserap oleh tower 4 masuk ke bumi, ada yang dibalikkan, dipantulkan, direfleksikan ke arah yang 3 lagi. Begitu juga yang menuju pertama kali diteruskan, direfraksikan ke arah tiang 2. Begitu sampai di tiang 2, di situ ada proses selain diserap oleh tiang 2, grounding di tiang 2, dipantulkan balik ke arah tiang 3 lagi dari tiang 2 tadi. Dan dari tiang 2 juga bisa juga direfraksikan ke arah tiang 1. Makanya makin dari tiang 3 tersambar sekian besarnya, yang mengalir ke arah tiang 2 atau tiang 4 sudah lebih kecil. Sampai di tiang 2 atau di tiang 4 diserap lagi oleh grounding yang ada di tower 2 dan di tower 4. Nah, sebagian lagi dipecah lagi, dibalikkan lagi ke arah tower 3, ke tiang 3, tower 3. Ada lagi yang diteruskan ke arah tiang 1 atau dari 4 ke tiang 5. Nah, makanya yang sampai ke arah 1, yang 1 mungkin menjadi lebih kecil. Nah, mungkin saja karena kecilnya counter arrester tidak kerja. Kalau samparan petirnya tidak terlalu besar. Oke, coba lanjut lagi. Sampai di sini ada pertanyaan enggak? Petir menyambar di sekitar tower, Pak. Tetap bisa merasakan apa? Di sekitar tower, tidak kena ground wire, tapi di sekitar tower tetap merasakan, Pak ya. Misal dia menyambar 5 meter, 10 meter dari sekitar tower, Pak. Jadi towernya tidak tersambar? Iya, begitu. Nah, terus? Apakah juga bisa menyebabkan gangguan, Pak, transmisi, Pak? Nah, tergantung. Kalau itu tergantung besarnya arus petir ya. Kalau misalnya sekarang ada, kita ibaratkan satu trafo, ada primer, ada sekunder, ya. Trafo ada primer, ada sekunder. Antara primer dengan sekunder ada hubungan enggak? Secara elektris? Tidak ada hubungan kan? Tidak ada hubungan, Pak. Tidak ada hubungan. Tapi dia ada kopling lewat magnetik, ya. Iya, Pak. Lewat intinya. Iya, Pak. Ya, kalau sekarang ada arus di primer lewat kopling magnetik, itu di sekunder ada arus nggak? Ada, Pak. Oke, karena itu prinsip dari trafo, toh. Iya, Pak. Nah, sekarang intinya tidak saya tampilkan sebagai inti besi, tapi itu udara. Nah, sekarang ada inti nilai mu-nya itu kan mu-nya relatif toh. Mu R kan? Permeabilitasnya itu kan relatif toh. Iya, Pak. Nah, relatif terhadap apa? Terhadap mu udara. Referensinya itu adalah mu0 itu adalah mu udara, hampa, di ruang hampa atau mu udara. Nah, jadi kalau nilai permeabilitas dari satu inti besi itu mu R relatif ya. Sekarang kalau dia ada arus petir menyambar kira-kira di sebelah tower. Nah, arusnya tadi menyambar ke tower, bukan tower lah, taruhlah ada pohon gitu ya, tersambar, ada arus kan mengalir situ. Ya, ada Pak. arus petir yang mengalir ke pohon kan, berapa besarnya arus petir yang mengalir ke pohon itu?
Nah, sekarang dengan new udara, maka di tower tadi akan menghasilkan induksi. Nah, jadi seperti belitan primer dengan sekunder. Kalau di primer itu ada arus, mu-nya mu besi, kemudian ada arus di primer, maka di sekunder ada arus kan? Baik, Pak. Nah, sekarang besinya itu saya ganti dengan udara. Udara. Nah, tentu pasti lebih kecil dibandingkan dengan mu besi, toh. Nah, ada arus di Iya, sisi Pak. primer, maka di sekundernya ada arus juga, dong. Betul, Pak. Nah, arus itulah nanti tergantung dari bentuk gelombangnya, tergantung dari bentuk gelombang arus di primer tadi, dong. Betul, Pak. Nah, maka di sekunder ada ini. Itulah dari teori inilah yang menghasilkan gelombang radio. Nah, gelombang radio elektromagnetik tadi. Jadi kalau ada arus yang mengalir di kumparan pertama, antena menghasilkan medan elektromagnetik di udara. Sekarang saya bikin belitan sekundernya yang jaraknya sekian kilometer, terpotong oleh arus yang dibangun di pemancarnya tadi, pemancar radio, maka di sekunder sini akan menghasilkan gelombang persis seperti gelombang yang dibangkitkan di primer. Nah, gelombang itulah kalau dia bergetar, maka gelombang ini kita tangkap menjadilah sinyal suara. Nah, itulah teori gelombang radio. Nah, sekarang itu arusnya kecil saja kalau gelombang radio, ya. Sekarang kalau arus petir yang berapa ampere? Petir itu berapa ampere? Ribuan ampere, Pak, ya? Bisa kira-kira? Nah, pertama kalau dia sampai bisa sekian ampere. Nah, sekarang gini. Petir itu di udara, kalau pengertian kita di selama ini itu 1 kV, ya, 1 kV per senti itu tidak spark. Misalkan saya punya potensial 1 kV, ya gambar ini tahan dulu ya Pandi ya. Misalkan saya punya tegangan 1 kV, kemudian saya bikin gap 2 konduktor yang dikasih beda 1 senti. Nah, 1 kV per senti jaraknya itu tidak loncat, tidak terjadi spark. Ya, 1 kV per senti itu tidak spark. Sekarang berapa jarak 1 kV per senti itu tidak spark? Sebut saya, misal anggap saja 1 kV per senti terjadi spark. Kalau tadi kan kita tangkap dulu bahwa 1 kV per senti tidak spark. Ada tegangan 1 kV, kemudian ada 2 elektroda yang jaraknya kita dekatkan seperti rod gap tadi 1 senti, itu tidak terjadi spark over. Kalau kita anggap bahwa 1 kV itu spark, 1 kV per senti itu terjadi spark, sekarang tinggi awan itu terhadap tanah, terhadap ujung tiang, itu berapa meter? Yang terjadi petir tadi. Lumayan. Kalau petir itu menyebar dari awan ke ujung pohon atau ke ujung tower, ya, itu berapa meter? 10 meter? 100 mungkin, Pak, ya? 100 ya? Taruh 100 meter. Mungkin nggak 100 meter itu awan itu petir itu nyambar? Bisa, Pak. Ada awan petir nyambar ke tower. Adakah jaraknya antara awan petir itu ke ujung tower atau ke pohon itu 100 meter? Ada? Kalau tegangannya lebih besar, Pak, bisa ya? Loh, enggak, begini maksud saya.
awan petir yang pernah kita lihat itu tingginya berapa tinggi terhadap ujung pohon atau tower? Ada kira-kira 100 meter? Lebih tuh? Lebih, Pak. Nah, sebut saja berapa? Berapa? Kita anggap di atas 100 meter. 200 meter gitu? Ya, bisa, Pak. 100 meter. Nah, 200 meter itu berapa senti? 200 meter, 20.000, Pak. 200 meter kali 100 ya? Ya, Pak. 20.000. 20.000 senti. Betul, Pak. Kalau 1 kV per senti itu spark, padahal ini 20.000 senti. Berapa tegangannya dia spark? 20 kV. 20 kV. 20 kV? 20.000 kV. 1 kV per senti. Oh, 20.000 kV, Pak. 20.000 kV. 20.000 kV. Sekarang 20.000 kV, tahanan pohon atau tahanan tiang itu berapa ohm? Ohm lah. Kalau dia loncat kan lewat tahanan tiang tuh, Iya. atau lewat tahanan pohon, sebut saja pohon atau tiang. Sementara itu dulu. Nah, taruhlah 10 ohm gitu ya. Baik, Pak. Nah, 20.000 kV dibagi 10 ohm, berapa ampere? Harus 2000 kilo ampere. Oh, 2.000. 2 juta ampere, Pak. 2.000. 2 juta. 2 juta. 20.000 kV dibagi 10. 2.000 kV dong. 2.000 kilo ampere dong. Iya, Pak. 2.000 betul ya? 2.000 KA. Nah, 2.000 KA. Bayangkan. 2.000 KA harus mengalir nyambar ke situ. Bukan 2.000. Iya, Pak. Cocok. Oh, 2.000 KA. Ya, 2.000 KA. Kalau dia nyambar di situ misalnya ya, terus pasang arresternya terpasang di situ berapa? Di tiang itu pasang arrester. Rating arrester itu berapa? Berapa ya? Ya mungkin hanya 10 atau 20 KA saja tuh. Atau 30 KA saja tuh. Oh, Kedua, 30. iya, Pak. Nah, kan rating KA dari arrester itu kan kecil saja tuh. Nah, Betul, kalau Pak. dipasang di tower itu ada sambaran langsung, itu kena 2.000 KA langsung lewat arrester itu mampu nggak? 10, Pak. Hancur ya. Nah, sekarang tadi kembali ke arah primer sekunder tadi ya. Baik, Pak. Nah, arus primer jadi dari tower tadi, dari yang kamar kanan Pak Andi. Dan yang kena sambaran pohon. Pohon ada mengalir arus 2.000 KA di situ. Ada arus tadi. Kira-kira tower yang tingginya sekian berapa? Mungkin 50 meter ya. 50 meter berapa induksinya terhadap tanah ujung tiang? 2.000 KA walaupun mu-nya mu udara. Jadi tegangan tiang tadi bisa tinggi. 2.000 KA lagi. Mu-nya mu udara, nggak masalah. Oke, mu udara, apalagi ada benda-benda magnetik di situ. Nah, mu udara saja sudah bisa menghasilkan induksi seperti gambar yang sebelah kiri. Pak Andi. Gambar sebelah kiri. Di primer ada arus, intinya udara, maka di sekundernya ada arus. Nah, arus di rangkaian terbuka, ada arus rangkaiannya terbuka. Sekundernya sedang terbuka itu. Primernya ada arus mengalir kan, ada menuju ke tanah. Baik, Pak. Nah, di sekundernya bentuknya memang sih tower saja, bentuknya tower saja. Tapi kalau kita gambar seperti trafo itu ya satu belitan, satu lilit lah gitu misalnya ya. Nah, Baik, satu lilit itu di ujung-ujung belitan tadi antara yang di bawah dihubungkan ke ground, yang di ujung tiang sana, ujung satunya kan, ada induksi tegangan di situ tinggi. Nah, jadi pernah begini, ada contoh seperti ini. Nilainya.
contoh yang seperti ini kita pernah terjadi di Jawa Timur. Ada tower Telkomsel. Telkomsel tadi towernya itu groundingnya itu pakai bentonite kan, yang tahanannya itu bisa di bawah 3 ohm, 1 ohm. Nah, kebetulan terlihat oleh teman PLN yang sedang inspeksi pada waktu hujan, itu tower Telkomsel tadi tersambar petir. Kebetulan agak miring sambarannya, ya. Nah, kemudian bersamaan dengan sambaran itu ke arah tower, jarak 200 meter dari tower Telkomsel itu ada jaringan distribusi 20 kafe. Baik, Pak. Jaringan distribusi 20 kafe itu tanpa ada grounding, toh? Iya, betul, Pak. Nah, itu bersamaan dengan sambaran ke arah towernya Telkomsel, isolator di 2 tiang, antara 2 tiang tiang distribusinya PLN pecah, meledak. Jadi jaraknya padahal jarak antar tower, antar pole distribusi itu hanya sekitar 60-70 meter saja. Nah, karena induksi arus petir tadi menginduksikan ke kawat yang ditumpu oleh 2 isolator yang hanya jaraknya 60-70 meter, sudah menghasilkan gaya GGL yang begitu tinggi yang menghancurkan isolator di dua tiang distribusi. 2 tiang. Pecah itu. Pecah. Nah, oleh sebab itu sekarang di distribusi itu groundingnya dia tidak di ground, tapi groundingnya untuk masang grounding di atas kan susah, pasang groundingnya di bawah, tapi betul-betul di ground dengan bagus. Jadi pada waktu ada sambaran petir di tempat lain, itu kawat yang dihubungkan antara tiang tadi ada GGL-nya. Nah, seperti gambar yang sebelah kiri ini, ada gambar trafo yang digambar Pak Andi ini, ada primer, ada intinya, inti udara, ya. Terus kemudian ada sekunder. Nah, sekundernya di short. Baik. Nah, begitu sekundernya ada shortnya, maka kalau ada tertier, ada belitan kawat fasa tadi, itu tidak muncul tegangan kalau di short. Oleh sebab itu antara grounding tadi di ground di 2 tiang sudah merupakan short. Jadi terhubung singkat, sudah terkompensir arus petir tadi, induksinya sudah terkompensir oleh grounding di 20 kafe tadi yang di sekundernya di short tadi. Nah, pada kondisi ini, halo? Baik, Pak. Jadi kondisi yang seperti ini, yang gambar kanan tadi, gambarnya Pak Andi yang sebelah kanan, ada sambaran di salah satu titik, itu bisa menghasilkan kalau arus petirnya besar, di tower tadi naik tegangannya bisa bikin flash ke arah kawat pasang. Nah, itu sambaran ini tidak sambaran langsung namanya. Yang disambar langsung itu pohonnya nih. Iya. Nah, tapi yang ini induksi. Baik. Nah, yang sering terjadi karena dia udara, kalau towernya sambaran itu dibikin seperti ada isotop di sini. Nah, dia yang tersambar di sini masih mungkin terjadi sambaran. Tapi itu karena lewat media udara mungkin induksinya sudah kecil. Jadi jaraknya pun sudah diperhitungkan antara lokasi isotop tadi terhadap tower diperhitungkan sehingga induksi yang terjadi di tower tidak menyebabkan gangguan. Atau seperti itu teorinya Pak Zoro toh? Itu idenya Pak Zoro, ada mungkin dia dapat bahan dari mana, dari luar isotopnya. Nah, atau model Pak Joko Darwanto,
dari ujung tiang tadi ada ground konduktor yang diisolasi menuju ke ground. Jadi pada waktu sambaran hanya dia saja yang naik, towernya nggak naik. Nah, kira-kira kalau dia berada di tengah-tengah tower, dia merupakan sangkar Faraday itu. Nah, kalau ada sangkar Faraday di sekitarnya, kalau ada sangkar Faraday, ya dia bisa di dalam itu bisa terbebas daripada induksi tadi gitu. Oh, iya. Berarti sudah kecil Pak ya? Nah, kira-kira terjawab ya Iya Pak. masalahnya. Oke. Nah, tadi ada satu lagi yang mau tanya, tadi apa tuh? Kejadian 3 tahun yang lalu Pak di sidrap transmisi sidrap Makale itu Pak. Kami temukan itu isolator flash di suspension di bagian dalamnya Pak. Nah, apakah itu bisa dikatakan salah satu dari gelombang berjalan? Apakah itu refleksi atau reflektifnya? Nah, itu pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Bagian dalam tadi gimana? Ya, maksudnya bagian dalam sisi bagian dalam isolator Pak. Artinya mungkin saya beranggapan bahwa itu bukan sambaran langsung ke isolator, tapi itu mungkin berjalan. Apakah bisa seperti itu Pak? Apakah dia berjalan melalui GSW kemudian masuk ke konduktor sehingga flash di isolator bagian dalam? Demikian Pak. Oke. Jadi kalau yang di gelombang berjalan nanti akan kita jelaskan selanjutnya ini dengan PowerPoint ini ya. Tapi yang tadi yang dimaksud mungkin itu yang cerita yang barusan kita jelaskan mengenai induksi tadi. Ada arus yang besar yang tidak ada kaitannya sama sekali, tidak ada hubungan elektris. Kalau gelombang berjalan masih ada hubungan elektris ya. Kalau gelombang berjalan masih ada hubungan elektris. Tapi kalau yang ini tidak ada hubungan elektris sama sekali, itu induksi. Oh siap. Seperti kita jelaskan seperti yang barusan kena sambaran pohon, mungkin di sebelah di bagian ininya dia terjadi itu ya. Oh siap Pak, terima kasih. Gitu ya. Oke, ada lagi? Kalau enggak kita masuk ke lanjutan gelombang berjalannya. Bisa lanjut Pak Andi atau masih ada pertanyaan? Nah, arus petir ya, coba lihat kalau kita lihat gelombang akan melihat impedansi surja. Nah, sekarang impedansi surja itu seperti apa? Apakah impedansi yang dibilang impedansi source impedance namanya? Source impedance itu apakah R plus JX? Bukan ya. Nah, jadi yang dilihat itu dari apa? Coba lanjutin. Dari konduktor. Nah, impedansi surja dari konduktor. Terus lanjut lagi. Tiang.